Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita belajar kimia tentang termokimia. Termokimia adalah salah satu mata pelajaran bahasan mata pelajaran, yaitu tentang membahas perubahan energi selama reaksi berlangsung. Bahasan ini menyangkut hukum kekekalan energi, yaitu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dengan rumusannya, yaitu delta E sama dengan Q plus W. Keterangan delta E sama dengan perubahan energi dalam satuan Joule, Q jumlah kalor yang diserap atau dilepas oleh sistem, satuannya Joule juga, dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Q dan W ini dapat bernilai positif atau negatif. Untuk menentukan nilai Q dan W ini dapat digunakan sebagai berikut. Nilai Q bernilai positif jika sistem menyerap kalor. Q bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. W bernilai positif jika sistem menerima kerja. W bernilai negatif jika sistem melakukan kerja. Jadi hubungan energi dalam ini adalah energi yang terkandung di dalam sistem ini adalah Q dan W, baik bernilai positif maupun negatif. Kemudian pemahaman tentang sistem dan lingkungan. Sistem adalah satu pusat perhatian. Ini sistem ini adalah suatu pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah di luar sistem. Jadi segala sesuatu yang menyangkut sistem dan di luarnya adalah lingkungan. Apa contohnya? Adalah reaksi kimia. Energi sistem adalah energi dalam. Jadi sistem ini adalah pusat perhatian. Kemudian kalau reaksi, sistem ini akan mengalami reaksi eksoterm jika sistem ini melepaskan kalor, tetapi mengalami reaksi endoterm jika menerima kalor. Jadi sistem ini tergantung pada keadaan kalornya, mengeluarkan atau menerima. Kemudian 3 macam sistem, hubungan antara sistem dengan lingkungan. Yang pertama yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka di sini di mana reaksi kimia di sini materinya ataupun kalornya bisa keluar. Materinya juga bisa keluar. Jadi sistem terbuka ini bebas. Sistem mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi sistem. Kemudian sistem ini dikatakan tertutup apabila ini ada wadah tertentu, dia hanya mengeluarkan panasnya saja, tetapi materinya tetap, jumlah materinya di dalam tetap, yaitu sistem tertutup. Kemudian sistem terisolasi artinya di mana materi dengan kalor tetap ada di dalam, tidak berubah. Nah, ini sistemnya terisolasi. Contohnya termos. Air di dalam termos itu airnya tetap, tidak berkurang, kemudian panasnya juga tetap. Kemudian kita coba latihan. Suatu sistem melakukan kerja sebesar 200 kJ. Jadi sistem ini melakukan kerja dan menyerap kalor sebesar 50 kJ. Berapakah perubahan energi dalam sistem? Untuk pembahasannya diketahui bahwa melakukan kerja, melakukan berarti nilainya negatif, melakukan. Kemudian menyerap. Kalau menyerap berarti menerima sistem itu, berarti tandanya positif. Yang ditanya adalah energi dalamnya, perubahannya. Jawabannya adalah di mana energi dalam ini dipengaruhi oleh panas dan usaha. Jadi
delta E sama dengan Q di plus W, di mana Q adalah plus 50 menerima, sedangkan kerja itu minus, melakukan kerja berarti minus. Jadi di sini ada plus 50 min 200, jadi min 150 kJ. Jadi perubahan energi dalam sistem tersebut adalah min 150 kJ. Contoh lain, suatu sistem dengan perubahan energi dalam sebesar 300 kJ melepaskan kalor sebesar 50 kJ. Berapakah kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut? Nah, yang ini yang berubah adalah bagaimana kerjanya. Sedangkan energi dalamnya sudah ada dan melepaskan kalor. Pembahasannya, energi dalamnya 300. Sistem melepas kalor. Kalau melepas berarti negatif. Sistem melakukan kerja. Kalau melakukan kerja berarti negatif. Jawabannya adalah delta E sama dengan Q plus W, di mana 300 adalah energi dalam, panas kalornya min 50, mengeluarkan, sedangkan kerjanya adalah min W. Apabila W ini pindah ke sebelah kiri, maka tandanya adalah positif. Sedangkan 300 ini pindah ke sebelah kanan, makanya negatif. Jadi min 50 min 300 jumlahkan min 350. Jadi sistem tersebut melakukan kerja minus 350 kJ. Ini. Jadi W ini bersifat negatif. Kemudian bagaimana perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm? Eksoterm itu perpindahan kalornya dari sistem ke lingkungan. Sistem tadi seperti reaksi kimia. Reaksi kimia yang menimbulkan panas, ya, kalornya itu akan pindah ke lingkungan. Jadi sistem ini melepaskan kalor sehingga energinya berkurang. Energi sebelum reaksi lebih besar dari sesudah reaksi. Karena apa? Karena tadi berkurang. Jadi energi sesudah reaksinya kecil. Perubahan energinya jadi negatif, suhu lingkungannya naik. Reaksi endoterm, perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, yaitu reaksi endoterm. Sistem menerima kalor, energi sistem bertambah. Energi sebelum reaksi lebih kecil daripada sesudah reaksi, berarti perubahan energinya menjadi positif. Suhu lingkungannya menjadi turun. Perubahan entalpi reaksi, yaitu entalpi reaksi tidak dapat dihitung, tapi perubahannya saja yang bisa dihitung. Entalpi pembentukan standar, yaitu kalau reaksi yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Jadi kalor pembentukan standar ini, 1 mol senyawa ini adalah kalor reaksi yang dilepaskan. Penguraian, kalau reaksi yang diserap. Jadi kalau penguraian itu menyerap pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Kalau tadi membentuk senyawa, ini senyawa berubah menjadi unsur-unsurnya. Nilai perubahannya adalah positif, reaksinya endoterm. Bagaimana perubahan entalpi pembakaran standar? Jadi kalor yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol zat dalam keadaan standar, ini nilai pembakarannya selalu negatif, reaksinya eksoterm. Bagaimana entalpi penetralan standar? Kalor yang menyertai 1 mol hidrogen dan 1 mol oksigen pada keadaan standar. Jadi ini menetralkan. Nilai entalpinya adalah, penetralan ini adalah negatif. Contohnya sebagai berikut. Air dibentuk oleh hidrogen dan oksigen ini. Jadi 1 mol air ini akan dibentuk oleh 1 mol hidrogen dan setengah mol oksigen ini. Ini reaksi pembentukan standar. Bagaimana penguraian? Sama. Penguraian
1 mol air adalah diuraikan menjadi 1 mol hidrogen dan setengah mol oksigen. Bagaimana pembakaran? Untuk entalpi pembakaran karbon dengan oksigen, jadi 1 mol karbon ini bereaksi dengan 1 mol oksigen akan menghasilkan 1 mol karbon dioksida. Ini kalornya adalah min 393,5 kJ per mol dalam 1 molnya. Kemudian penetralan ini reaksinya juga reaksi eksoteren, yaitu penyertaan adalah penetralan dan penyertaan kalor reaksi untuk 1 mol hidrogen dan 1 mol oksigen. Pelepasan energi untuk pemanasan. Jadi panas yang dilepaskan adalah kalor yang diserap kali massa zat kali kalor jenis dan delta T atau perubahan suhu. Jadi selisih perubahan suhu di sini. Jadi Q sama dengan massa kali kalor jenis dan kali perubahan suhu rentangnya. Baiklah, lanjutan contoh kasus. Pada pembakaran 1 mol etanol melepaskan kalor sebesar 500 Joule. Jika kalor yang dilepaskan mampu mendidihkan 75 gram air yang suhunya 25 derajat Celcius, maka berapakah jumlah mol etanol yang terbakar? Di sini diketahui adalah massa jenis kalor jenis airnya 4,2 Joule ya. Asumsi efisiensinya 100%. Jadi diketahui kalor pembakaran 1 mol 500 Joule. Suhu akhir 100 derajat Celcius mendidih. Kemudian suhu awalnya 25 derajat Celcius. Ya, kalau air 4,2 Joule dan massa adalah 75 gram. Berapa jumlah mol etanol? Jadi mol etanol. Reaksinya adalah etanol dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Pada setiap molnya adalah 500 Joule. Jawabannya mula-mula tentukan jumlah kalor dulu yang dilepaskan pada pembakaran 75 gram etanol. Di sini massa kali kalor kali selisih jadi 75, massanya 4,2 Joule. Kemudian suhunya 100 dikurangi 25 75. Jadi Q di sini adalah kalornya adalah 23,625 Joule. Karena pembakaran 1 mol etanol melepaskan 500 Joule, maka jumlah mol yang terbakar pada pembakaran 75 gram etanol adalah pada 75 ini, maka panasnya ya kalornya 23,625 dibagi 500 karena setiap molnya adalah 500, jadi 47,25 mol. Jadi jumlah mol etanol yang terbakar pada pembakaran 75 gram massanya itu adalah 47,25 mol. Selanjutnya coba kalian latihan laporkan di jawabannya di Google Classroom. Satu sistem melakukan kerja sebesar 50 kJ, menyerap kalor 200 kJ. Berapakah perubahan energi dalam? Di sini tinggal menuliskan berapa sistem melakukan kerja. W-nya berapa di sini, Q-nya berapa, delta E. Rumusnya delta E sama dengan Q plus W. Nomor 2, suatu sistem dengan perubahan energi dalam sebesar 600 kJ melepaskan kalor 150 kJ. Berapakah kerja yang dilakukan oleh sistem? Sama. Yang ditanya adalah W. Di mana di sini delta E-nya sudah ada. Sistemnya kalornya sudah ada.
Nah, maka W ini yang dicari. Demikianlah termokimia 1. Selamat belajar, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.